Halo teman-teman, kali ini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang materi Jan Pieter Schoon. Yuk ikuti kami. Jan Pieter Schoon adalah gubernur jenderal Kroasia yang sangat terkenal karena perannya dalam memperkuat kedudukan Kroasia di Indonesia. Ia memimpin dua periode, yang pertama pada tahun 1619 sampai 1623, yang kedua pada tahun 1627 sampai 1629. Kun dikenal sebagai orang yang sangat keras, tegas, dan sering menggunakan cara-cara yang kejam demi mempertahankan kepentingan Kroasia. Untuk mewujudkan monopoli pala dan cengkeh di Maluku dan Banda, Kun melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengusir orang Inggris dari Pulau Ran karena mereka berdagang pala secara sembunyi-sembunyi dengan penduduk Banda. 2. Mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda dengan alasan untuk mewujudkan monopoli perdagangan pala. 3. Menerapkan kebijakan ekstripasi, yaitu membinasakan tanaman rempah-rempah guna menekan kelebihan produksi dan menjaga kestabilan harga. Pada tahun 1620, Belanda membunuh komandan Inggris di Pulau Ran oleh Kapten Nathaniel Craven. Selanjutnya, pada tahun 1621, Koan dan pasukan tentaranya berangkat ke Banda. Di Benteng Nassau, Koan menyerang dan menguasai Pulau Wantor. Lalu, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu Koan membinasakan seluruh penduduk di Pulau Banda. Orang-orang Banda yang masih hidup dikapalkan ke Batavia dan dijual sebagai budak. Jumlah warga Banda yang dibawa ke Batavia mencapai 883 orang. Sebanyak 176 orang meninggal dalam perjalanan. Karena kebengisannya itu, ia dijuluki sebagai Jan atau Jan Besi. Setelah ditinggalkan oleh penduduk asli, Kon mendatangkan orang Maluku, Makassar, Jawa, Melayu, Bugis, Tiongkok, dan sebagian Portugis dan Buton untuk bekerja di Banda. Melalui kebijakan ekstirpasi, Koan bermaksud menjaga agar harga rempah-rempah di pasar dunia tetap stabil. Meskipun begitu, orang Ambon dan Kepulauan Lis tetap diizinkan untuk menanam pohon cengkeh. Namun dibatasi hanya 10 pohon cengkeh per keluarga per tahun. Pelayaran Hongi adalah pelayaran keliling rutin yang disenjatai oleh perahu kora-kora untuk memastikan tidak ada penanaman cengkeh maupun pasar gelap. Gubernur-gubernur Jenderal FOC pasca Koon melanjutkan kebijakan-kebijakan Koon, yaitu sebagai berikut. 1. Mempertahankan monopoli. Belanda aktif menyingkirkan pesaing-pesaing dari Eropa, terutama Inggris, bahkan dengan cara-cara yang kejam. Pada tahun 1623, misalnya 10 pedagang Inggris dari EIC, 10 orang dari Jepang, serta 1 orang dari Portugis dihabisi oleh serdadu FOC di Ambon. 2. Menerapkan pajak kontingenten dan verklite leverenti. 3. Mencegah penyelundupan cengkeh dan pala oleh para petani dan raja setempat, terutama di Ternate. 4. Melanjutkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi. 5. Menguasai pusat-pusat perdagangan Islam di Nusantara dalam rangka memperluas area perdagangan dan monopoli. Contohnya, FOC menyerang Goa pada tahun 1660 dan Banten 1682. 6. Mencegah penduduk Nusantara oleh Inggris dengan membangun banyak benteng dan pos pertahanan. One is the loneliest number that you'll